Timnas Spanyol merupakan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia. Skuad yang berjuluk La Furia Roja tersebut pernah memboyong trofi Piala Dunia dan Piala Eropa dalam waktu yang berdekatan. Menandakan kalau timnas Spanyol pernah duduk di kursi tertinggi sepak bola dunia. Namun dalam beberapa waktu terakhir, skuad La Furia Roja terlihat mengalami penurunan. Mereka juga sudah tidak tampil segarang yang dulu. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa timnas Spanyol tidak sehebat dulu. Semenjak 2008 hingga 6 tahun kemudian, itu adalah era keemasan bagi timnas Spanyol. Pada saat itu, Sergio Ramos dan kawan-kawan berhasil menguasai sepak bola dunia. Juara Euro 2008 di Austria dan Switzerland, Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dan 2 tahun berikutnya, timnas Spanyol kembali menjuarai Euro di Polandia dan Ukraina. Namun dalam beberapa kompetisi sesudahnya, timnas Spanyol gagal memperlihatkan tajinya. Pada pertandingan terbarunya di Liga Negara, skuad La Furia Roja takluk oleh timnas Ukraina. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa timnas Spanyol tidak sehebat yang dulu. Berakhirnya era Tiki Taka. Setelah meraih era keemasan dengan timnas Spanyol dan Barcelona di satu dekade sebelumnya, Tiki Taka bukan lagi gaya permainan yang populer. Banyak tim yang mengusung gaya tersebut mengubahnya ke skema yang lebih menjanjikan dalam perburuan kemenangan dan trofi. Dulu Tiki Taka memang skema permainan yang mengerikan. Sukses membawa timnas Spanyol di Piala Dunia dan 2 kali di Piala Eropa. Kesuksesan itu membuat sejumlah pelatih memutuskan untuk memindahkan kiblatnya ke permainan ala Spanyol. Seperti Roberto Martinez yang kini melatih timnas Belgia dan Brendan Rodgers yang menukangi Leicester City. Namun gaya permainan ini semakin lama semakin terbaca. Dominasi Tiki Taka harus tergusur dengan gaya bermain menekan dengan intensitas tinggi. Skema permainan yang mengintimidasi pemain lawan ini bernama Gegenpressing khas sepak bola Jerman. Taktik ini sudah diterapkan oleh pelatih hebat asal Jerman yang kini melatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dengan Gegenpressing, Jurgen Klopp berhasil menyulap The Reds menguasai sepak bola Inggris, bahkan sepak bola Eropa. Tiki Taka adalah skema permainan yang mulai ketinggalan zaman. Taktik ini sudah punya banyak celah. Pada pertandingan terbaru Spanyol melawan Ukraina kemarin, mereka mencatatkan penguasaan bola hingga 72%. Namun tiada satu gol pun yang tercipta di sepanjang permainan. Regenerasi yang terhambat. 10 tahun yang lalu, Spanyol punya tim sepak bola yang bertabur pemain bintang di setiap lininya, menjadikan mereka sebagai kekuatan yang paling menakutkan di setiap kompetisi yang mereka ikuti. La Furia Roja diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Sergio Busquets, Fernando Torres, David Villa, Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas, Gerard Pique, Andres Iniesta, hingga Xavi Hernandez. Generasi ini sekarang sudah menua dan beberapa telah pensiun. Timnas Spanyol mengalami kemunduran pada Piala Dunia 2014. Bahkan mereka gagal untuk lolos dari fase grup. Padahal 2 tahun sebelumnya, timnas Spanyol mengukuhkan diri sebagai raja sepak bola Eropa. Kemunduran ini juga terjadi di Piala Eropa 2016, di mana skuad La Furia Roja hanya melaju hingga babak 16 besar. Jose Luis Caminero, mantan pelatih timnas Spanyol era 90-an, mengungkapkan pendapatnya tentang kemunduran timnas Spanyol. Ia mengatakan hal itu disebabkan oleh terhambatnya regenerasi pemain-pemainnya. Tidak hanya itu, Spanyol juga dikenal pelit dalam memberikan kesempatan bermain kepada para pemain mudanya. Kurangnya pemain dari Barcelona dan Real Madrid. Seperti kita tahu, kompetisi domestik Spanyol dikuasai oleh Barcelona dan Real Madrid. Pada 2010, timnas Spanyol punya banyak pemain Barcelona dan Real Madrid. Kedua raksasa La Liga itu memang punya segudang pemain top yang mampu mendongkrak performa La Furia Roja. Di posisi penjaga gawang, timnas Spanyol 2010 punya Iker Casillas.
dilapisi oleh kiper Barcelona Victor Valdes. Beralih ke lini bertahan, Real Madrid mengirimkan Sergio Ramos dan Raul Albiol, sedangkan Barcelona mengirimkan Carles Puyol dan Gerard Pique sebagai perwakilannya. Kemudian di lini tengah, Real Madrid menyetorkan nama Alvaro Arbeloa dan Xabi Alonso, sedangkan Barcelona menyetorkan Sergio Busquets, Xavi Hernandez hingga Andres Iniesta. Sementara di lini depan ada nama Alvaro Negredo dari Real Madrid, kemudian Pedro dan David Villa dari Barcelona. Sedikitnya ada 14 pemain asal Blaugrana dan El Real yang tergabung dalam skuad timnas Spanyol 2010. Bandingkan dengan skuad timnas Spanyol saat ini, mereka hanya punya Sergio Ramos, Sergi Roberto, Sergio Busquets, dan Ansu Fati sebagai pemain Barcelona dan Real Madridnya. Dengan terpusat dengan hanya 2 tim, setiap pemain sudah punya koneksi satu sama lain, sudah punya chemistry yang lebih mudah dibangun dibandingkan dengan tim yang terpisah-pisah. Pelatih yang berganti-ganti. Sejak tahun 2016, timnas Spanyol kerap menggonta-ganti pelatihnya. Saat itu, La Furia Roja masih ditukangi oleh Julen Lopetegui. Hanya melatih dalam 2 musim, Lopetegui dipecat dan digantikan oleh Fernando Hierro. Mantan pemain Real Madrid ini memang hanya menukangi timnas Spanyol sementara waktu saja. Hierro memang hanya tampil dalam 4 pertandingan La Furia Roja sebelum digantikan oleh Luis Enrique. Luis Enrique yang mengambil alih posisi Hierro harus digantikan Robert Moreno. Hanya dalam 9 laga bersama Moreno, mantan pelatih AS Monaco ini juga hengkang. Kini kursi pelatih timnas Spanyol kembali diduduki oleh Luis Enrique. Parahnya, pelatih-pelatih Spanyol mundur saat berada dalam persiapan berlaga di kompetisi akbar. Julen Lopetegui dipecat menjelang gelaran Piala Dunia 2018. Sementara Luis Enrique mundur ketika kualifikasi Piala Eropa 2020. Bayangkan dalam 1 tahun saja timnas Spanyol bisa mengganti posisi pelatihnya hingga 3 kali. Hal tersebut tentu membuat para pemain harus beradaptasi ulang. Karena beda pelatih akan berbeda juga strategi yang akan diusung. Bandingkan dengan pelatih timnas Prancis Didier Deschamps yang sudah menangani sejak tahun 2012. Bahkan Joachim Löw sudah kokoh sebagai pelatih Jerman sejak 2006. Sejumlah alasan tadi sedikit menggambarkan mengapa timnas Spanyol tidak tampil sehebat 10 tahun yang lalu. Punya komentar lain soal timnas Spanyol? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah.